Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Cuk selaku dosen pengampu mata kuliah analisa proses industri kimia dan teman-teman yang saya sayangi, kami dari kelompok 4 dalam kesempatan kali ini akan mempresentasikan penugasan ujian tengah semester analisa proses industri kimia dengan materi what if analysis. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Karisa dengan NIM akhir 051. Adapun topik yang akan kami bahas sebagai berikut. Yang pertama, what if analysis itu merupakan suatu metode analisa mengenai bahaya-bahaya yang terjadi dalam suatu perusahaan dengan mengetahui hal yang salah dan menilai kemungkinan yang terjadi, sehingga nantinya dapat menentukan rekomendasi tindakan yang akan dilakukan. Saya Marani, NIM 003, CS2 atau karbon disulfida adalah senyawa organosulfur yang mudah menguap dan beracun, tidak larut dalam air dan mudah terbakar, di mana CS2 ini memiliki berbagai manfaat seperti pada pembuatan rayon, pelarut dalam industri pembuatan karet, dan lain-lain. Saya Amanda dengan NIM akhir 080. Untuk MSDS CS2 sendiri itu memiliki berat molekul sebesar 76,14 gram per mol, warna bening dengan pH 7 atau netral, boiling point 46,3 derajat Celcius, dan melting point minus 111,6 derajat Celcius. Untuk stabilitas produk sendiri itu stabil dan memiliki sifat kronik atau efek kronik pada manusia yang bersifat toksik terhadap ginjal dan liver. Selanjutnya untuk proses loading unloading, untuk handlingnya sendiri itu harus digunakan di bawah lemari asam dan menggunakan alat pelindung diri, jauhkan dari api terbuka dan lakukan tindakan pencegahan terhadap muatan listrik statis. Untuk storage sendiri itu wajib disimpan pada wadah tertutup rapat di tempat yang kering, sejuk, dan berventilasi baik, serta jauhkan dari percikan api dan api yang menyala. Saya Salamatunisa dengan NIM akhir 049. Pada gambar tersebut, ini merupakan proses unloading CS2 dengan cara pemindahan air atau nitrogen untuk mencegah terjadinya kebakaran atau ledakan. Nah, pemindahan air atau nitrogen ini merupakan suatu metode pembongkaran cairan CS2 dari tangki di mana air memiliki laju aliran yang sama dengan CS2 yang dikeluarkan melalui tangki penyimpanan. Nah, pada saat berada di tangki penyimpanan, air atau nitrogen ini digunakan kembali untuk dapat menampung CS2, yang nantinya CS2 ini agar tetap berada di dasar tangki untuk dialirkan kembali ke sistem pengolahan limbah. Saya Salza dengan NIM 041, di mana air yang telah digunakan dari unloading atau penyimpanan di kolam dan jaket untuk penyimpanan karbon disulfida itu dialirkan ke sistem pengolahan air, di mana berikut merupakan tabel dari 7 fasilitas yang menyediakan unloading dan penyimpanan karbon disulfida. Saya Lorenzo Frido dengan NIM 057. Kemudian ada tingkat keparahan bahaya yang sesuai tabel ini itu ada katastrofik, kritikal, marginal, dan negligible. Kemudian ada tingkat frekuensi bahaya yaitu frekuen, probable, occasional, remote, dan improbable. Kemudian ada peta prioritas risiko dengan nilai RN-nya itu 0,1 sampai dengan 0,3, yang terendah itu yang paling rendah, dengan yang paling tinggi itu 10 sebagai prioritas utama. Saya Almira dengan NIM 048. Di sini terdapat checklist pada bahan baku atau produk samping, di mana sudah terdapat kontur valve pada saluran penyimpanan, lalu sudah dilakukan identifikasi terhadap bahaya dari gas CS2, dan alat yang digunakan sudah bersih serta tidak ada bahan kimia yang tercampur. Saya Arfa Rafif dengan NIM 076. Berikut merupakan checklist pada emergensi dan evakuasi. Untuk peralatan yang sudah tersedia adalah APD untuk pekerja dan sistem APAR. Kemudian untuk peralatan yang belum tersedia adalah alarm sebagai pengingat emergensi dan pendeteksi kebakaran gas CS2. Saya Nendia dengan NIM akhir 062. Jadi bagaimana jika gas CS2 itu terbakar dalam keadaan kecil maupun besar, akibatnya terjadi kerusakan pada alat operasi dengan hazard memperlambat waktu produksi dan mengurangi jumlah produksi. Safeguard-nya bila terjadi kebakaran kecil menggunakan bubuk kimia dan bila terjadi kebakaran besar dengan menggunakan APAR, termasuk ke dalam prioritas utama. Next. Yang kedua, bagaimana jika gas CS2 tidak ditempatkan pada penyimpanan yang sesuai kriteria, dapat mengakibatkan gas mudah menguap dan konsentrasi berkurang, dapat memicu kebakaran plant dan mengganggu saluran pernapasan. Safeguard-nya itu menyediakan penyimpanan yang berada dalam kondisi inert dan bahan disimpan pada kontainer yang tertutup dan rapat, termasuk ke dalam prioritas utama.
Baik, selanjutnya saya Zara dengan NIM 029. Bagaimana jika CS2-nya itu tumpah atau terjadinya kebocoran dapat mengakibatkan interaksi dengan bahan-bahan aktif dan memicu terjadinya kebakaran, dapat diatasi dengan mengevakuasi operator dan mengamankan wilayah yang bocor termasuk ke dalam kategori utama. Lalu selanjutnya bagaimana jika terjadi kebakaran akibat CS2 dapat mengakibatkan kerusakan pada tangki dan memperlambat proses produksi, dapat diatasi dengan cara melakukan pemadaman dengan air termasuk kategori menengah. Lalu yang terakhir, bagaimana jika timbul percikan api dapat menimbulkan kebakaran dan juga dapat memperlambat proses produksi, dapat diatasi dengan cara melakukan tindakan pencegahan terhadap muatan listrik statis dan termasuk kategori menengah. Baik, sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.